Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang penuh berkah ini Allah masih anugerahkan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua pada hari yang penuh berkah ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang kita sambung dengan kajian rutin kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna akhlak manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari yang penuh berkah ini, marilah kita buka majelis kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, atas jasa-jasa beliau yang telah menghadirkan, menulis kitab ini sehingga ilmunya sampai kepada kita semua, menjadi keberkahan, barokah dan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga yaumil akhir kelak dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah kita akan membahas hadis ke 34 ya dari kitab ini, di mana hadis ke-34 ini akan membahas tentang 4 sifat ya, yang akan menyempurnakan akhlak seorang muslim, yang akan menyempurnakan pribadi seorang muslim. Di mana kalau seorang muslim memiliki 4 sifat ini, maka dikatakan Islamnya telah sempurna, dan meskipun dia memiliki banyak sekali dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, tetapi jika ia memiliki sifat-sifat yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan meridhoinya insyaallah subhanahu wa taala. Baik, bagi jamaah yang membawa kitabnya, silahkan dibuka hadis ke-34 halaman 30 dari kitab ini. Langsung saja kita baca hadisnya. An Ali ibn al-Husaini an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khotaya as-sidqu wasyukru wal haya'u wa husnul khuluq. An Ali ibn al-Husaini an jaddihi, dari Ali bin Husain. Ini siapa? Ali bin Husain. Jadi kalau orang dahulu itu namanya berputar di itu saja. Ali ini bukanlah Ali bin Abi Thalib, tapi cucunya. Bahkan ya, cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Al-Husain, Ali bin Husain ya, cucunya Ali bin Abi Thalib. An jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya siapa? Kakeknya Ali juga. Kan gitu. Ali bin Husain memperoleh hadis dari siapa? An jaddihi. Jadi
Jadihi itu kakeknya. Kakeknya siapa berarti? Ya Ali juga namanya. Jadi sama-sama Ali. Kakeknya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali Zainal Abidin juga. Namanya sama-sama, mirip-mirip. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan hadis ini langsung dari Rasulullah. Jadi urutannya Ali bin Abi Thalib dapat hadis dari Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib meriwayatkannya kepada anaknya yang bernama Husain. Kemudian Husain memberikannya kepada Ali juga cucunya, kan gitu. Hadisnya berbunyi apa? Arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya. Ada 4 sifat yang mana apabila sifat tersebut dimiliki oleh seorang Islam, seorang Muslim, maka telah sempurna Islamnya, meskipun dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya terdapat banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan. Apa saja 4 sifat itu? Yang pertama as-sidqu. Apa itu as-sidqu? Kejujuran. Yang kedua asyukru. Bersyukur. Kemudian wal haya'u. Apa itu? Rasa malu, sifat malu. Dan yang keempat wa husnul khuluqi, akhlak yang baik. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu, tetapi kita baca dulu kisahnya berikut ini. Hukiya anna Ja'far at-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu bi barakati sidqihi wa adami kadzabihi atau kadzibihi fi jami'i umrihi lamma qutila ja'alallahu ta'ala lahu janahaini akhdaraini muwahhashaini bid-durri wal yaqut. Dikisahkan bahwa Ja'far at-Tayyar, siapa itu Ja'far at-Tayyar? Ja'far at-Tayyar ini adalah nama lengkapnya Ja'far bin Abi Thalib. Artinya siapa? Ja'far at-Tayyar ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, julukannya at-Tayyar. Nah, kenapa dijuluki at-Tayyar? Kisahnya nanti kita baca. Tapi Ja'far bin Abi Thalib ini adalah salah seorang sahabat yang juga merupakan keluarga dekatnya Rasulullah SAW, di mana dia merupakan sepupunya, ya, sepupunya atau ponakan. Anaknya pamannya Nabi itu apa? Pamannya punya anak. Nah, anaknya itu adalah sepupu. Dia ini saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib. Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah SAW. Sehingga hubungan keluarga Ja'far at-Tayyar ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Nah, orang ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa dinamakan at-Tayyar? Karena ketika itu, nah ini kisahnya, bibarakati sidqihi wa adami kadbihi atau kadhibihi fi jami'i umrihi lamma qutila ja'alallahu ta'ala janahaini. Dengan keberkahan kejujurannya dan tidak pernah sekalipun berbohong, maka ketika Ja'far at-Tayyar ini meninggal, Allah memberikan, ya, 2 sayap yang terbuat dari batu permata, yakut dan dur, ya, intan permata dan batu permata. Kemudian muwasyahaini bid-durri wal yakut yatiru bihima ma'al malaikah, di mana dengan sayap yang terbuat dari batu permata itu dan intan permata itu, dia terbang bersama malaikat. Saking jujurnya Ja'far at-Tayyar. At-Tayyar itu artinya orang yang bisa terbang. Kalau Ta'ir itu burung atau Tairun itu burung. Nah, at-Tayyar orang yang bisa terbang. Kenapa dinamakan, dijuluki at-Tayyar? Karena ketika meninggal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 sayap, di mana 2 sayap itu juga bertahtakan perhiasan, ya, batu permata, dan dengan 2 sayap itu dia terbang bersama malaikat. Sehingga itu Rasulullah sendiri yang mengatakan, ya, makanya dinamakan at-Tayyar. Tapi nama sebenarnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Fasa'alahu an-nabiyyu alaihi salam yawman, ya Ja'far at-Tayyar ya ibn Abi Thalib bi ayyi amalin balagta hadhihi al-karamah. Wahai Ja'far at-Tayyar. Nah, ini tentunya Rasulullah bertanya suatu hari. Artinya apa? Bahwa pertanyaan Rasulullah SAW ini
terjadi ketika Ja'far bin Abi Thalib ini sudah meninggal. Artinya Rasulullah menceritakan mungkin beliau bermimpi, ya, bertemu dengan Ja'far di dalam mimpinya Rasulullah. Makanya ditanyakan hal ini kepada Ja'far, karena At-Thayyar atau julukan At-Thayyar ini diberikan kepada Ja'far setelah dia meninggal dalam perang Mu'tah, ya. Maka Rasulullah bertanya kepada Ja'far, "Ya Ja'far At-Thayyar, ya ibna Abi Thalib, bi ayyi amalin balagta hadhil karamah?" Wahai Ja'far, wahai anaknya Abu Thalib, wahai sepupuku, kan begitu. Dengan amalan apa engkau bisa memiliki kemuliaan karomah ini? Apa amalanmu? Faqala la adri illa anni imtana'tu an thalathati asya'in fi halatil kufri wal islam. Saya tidak tahu, wahai Rasulullah, tetapi selama saya belum menjadi muslim dalam masa jahiliyah dulu maupun ketika saya sudah masuk Islam, saya menghindari 3 hal. Saya tidak pernah melakukan 3 hal. Qala an-nabiy alaihi salam, "Ma hiya?" Kemudian Rasulullah pun bertanya, "Apa 3 hal itu, wahai Ja'far?" Qala, "Ma kadzabtu wa ma zanaitu wa ma sakartu fi halatil kufri wal islam." Yang pertama, saya tidak pernah berbohong, wahai Rasulullah. Yang kedua, saya tidak pernah berzina, dan yang ketiga, saya tidak pernah mabuk. 3 hal ini tidak pernah dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib, baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam. Nah, ini amalan dia, sehingga mendapatkan kemuliaan, diberikan sayap oleh Allah, sehingga bisa terbang bersama malaikat. Kemudian qala an-nabiy alaihi salam, "Tilka haramun fil Islam, wa bi ayyi ma'na imtana'ta minha fi halatil kufri." Itu semua adalah hal yang diharamkan dalam Islam, kata Rasulullah. Tetapi apa motivasi Anda melakukan 3 hal tersebut atau tidak melakukan 3 hal tersebut sebelum masuk Islam? Kalau Anda sudah masuk Islam kan memang sudah jelas itu dilarang dalam agama Islam. Berbohong dilarang, mabuk dilarang, berzina dilarang. Tetapi sebelum masuk Islam, kenapa Anda melakukan 3 hal itu, kata Rasulullah? Fa'ajaba wa qala tafakkartu fil kalami anna man kadhiba fi kalamihi kana muttahaman bainal khalaiqi. Maka Ja'far pun menjawab, "Aku hanya berpikir, wahai Rasulullah, ketika aku berbicara, ya, kemudian jika aku berbohong, maka orang tidak akan lagi mempercayaiku. Aku akan tertuduh selamanya bahwa aku adalah orang yang pendusta." Kemudian wa yakunu lahu al-khajalah, dan orang yang berbohong itu pasti suatu saat akan malu jika terbongkar kebohongannya. Ya. Maka lantaran pemikiran yang seperti itu, saya tidak pernah mau berbohong sebelum saya masuk Islam dulu. Jadi kalau orang berbohong itu hilang kepercayaan publik kepadanya, dan orang pasti akan mencap dia sebagai seorang pendusta. Inilah yang dihindari oleh Ja'far bin Abi Thalib. Famtana'tu 'anil kadhibi wa tafakkartu. Kemudian itulah aku menjauhi sifat bohong. Wa tafakkartu fi zina anna man zana bi imraati aw bi ibnati aw bi ukhti fayakunu syainan li fala ahtamiluhu fakadzalika yahtamiluhu ghairi. Kemudian soal zina, wahai Rasulullah, kenapa aku tidak pernah melakukan zina? Karena aku hanya berpikir, manakala jika seandainya, ya, ada orang lain yang berzina dengan istriku, atau berzina dengan anakku, atau berzina dengan saudari-saudari perempuanku, ya, maka itu akan menjadi aib bagiku. Dan juga apabila itu terjadi bagi orang lain, terjadi pada orang lain, itu akan menjadi aib baginya. Maka dengan hal seperti itu, aku menghindari zina. Aku tidak pernah mau berzina, karena itu akan menjadi aib. Aku hanya berpikir kalau itu terjadi pada diriku sendiri, kata Ja'far At-Thayyar. Kemudian amal imtina 'anil muskir faraitu
kullal khalaiq yuriduna an yakuna uqulahum fi ziyadatin 'alal uqala. Kemudian adapun perihal tentang mabuk, ya, aku tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena aku melihat bahwa semua orang itu ingin bertambah kecerdasannya, ingin bertambah akalnya, ya. Tetapi aku melihat bahwa orang yang mabuk itu, faman syariba wa sakara yazulu aqluhu wa yashtaghilu bil hadyan wa yadhakuna alaihi. Sedangkan orang yang mabuk itu, aku lihat wahai Rasulullah, mereka ini kehilangan akalnya, ya. Kehilangan akalnya, kemudian kehilangan kecerdasannya, sama seperti orang gila. Dia ngomong sekenanya, ngomong melantur dan lain sebagainya. Sementara orang-orang ini kan mereka sebenarnya ingin akalnya cerdas, ingin akalnya IQ-nya tinggi. Tetapi orang mabuk justru sebaliknya. Maka dengan demikian, fali ajli dzalika imtana'tu 'anis syurbi. Aku meninggalkan minum minuman keras. Aku tidak pernah mau mabuk-mabukan. Faja'a Jibril alaihi salam faqala sadaqa Ja'far ja'alallahu lahu janahaini bil imtina' an hadhil asya' ats-tsalatsah fattaqribu zahir. Maka kemudian datanglah Jibril alaihi salam menemui Rasulullah, membawa wahyu kepada beliau dan mengatakan, Ja'far benar wahai Muhammad, Allah memberikannya 2 sayap, ya, memulihkannya dengan sayap yang dia gunakan untuk terbang itu, lantaran ia menghindari 3 hal itu, baik sebelum Islam maupun dia setelah masuk Islam, yaitu meninggalkan pertama zina, meninggalkan mabuk, dan tidak pernah berdusta. Nah, inilah 3 hal yang dapat mengantarkan seseorang masuk surga. Ja'far bin Abi Thalib sendiri adalah salah satu pahlawan perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah itu perang antara pasukan Rasulullah SAW dengan pasukan Romawi. Terjadi di mana? Terjadi di Al-Urdun atau Yordan kalau sekarang. Ya, terjadi di Yordan perang Mu'tah itu. Nah, pasukan Romawi ketika itu dipimpin oleh Heraklius, ya, atau dalam bahasa Arab itu Herakla. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini adalah salah satu pahlawan yang menjadi syuhada di dalam perang Mu'tah. Dia menjadi pemimpin pasukan, ya, pemimpin cadangan setelah Zaid bin Harisah. Jadi pasukan perang umat Islam ketika itu dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah lah yang membawa panji, bendera pasukan Islam. Tapi kemudian ketika Zaid bin Harisah ditebas oleh musuh, kalah dan sampai meninggal, sebelum meninggal panji kebesaran itu diberikan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menerima panji kebesaran itu dengan tangan kanannya, kemudian dia melanjutkan peperangan dan akhirnya apa? Ditebas tangan kanannya itu oleh musuh. Sampai terpotong, ya, tangan kanannya ini. Sehingga dia apa? Dia lemparkan panji itu, dia ambil dengan tangan kirinya. Dia lanjutkan berperang dan kemudian ditebas juga oleh musuh tangan kirinya itu. Sehingga karena 2 tangannya ini sudah terpotong, ya, terputus, dia peluk bendera itu, panji kebesaran itu dengan apa? Dengan lengan atasnya. Dia pegang begini. Ini tangannya sudah hilang, ya. Tangan sudah hilang dua-duanya, dia peluk dengan lengan atasnya ini. Bi'adudaihi, dengan adotnya, dengan adutnya dipegang begini, dan dia terus berperang sampai akhirnya dia terbunuh di dalam perang Mu'tah tersebut. Nah, ketika dia menjadi syahid dalam perang Mu'tah itulah kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada Ja'far bin Abi Thalib dengan apa? Dengan 2 sayap tadi. Allah memberikannya 2 sayap yang dia gunakan untuk terbang bersama para malaikat, di mana sayap tersebut berisi atau terbuat dari permata, ya, batu permata, yakut, ya, yang menghiasi menghiasi sayap-sayap tersebut. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib juga dijuluki dengan nama At-Tayyar, orang yang terbang. At-Tayyar itu artinya
Ya. Kemudian terkait 4 sifat yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam supaya Islamnya menjadi sempurna. Yang pertama adalah as-sidqu. Ya. As-sidqu itu adalah kejujuran kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya as-sidqu itu al-khabar 'ani syai' 'ala ma huwa bihi. Memberitakan sesuatu apa adanya. Ya, memberitakan sesuatu apa adanya. Kalau sesuatu itu terjadinya misalnya ada kecelakaan, kejadiannya seperti apa, ya diberitakan seperti apa adanya, tidak dipelintir-pelintir beritanya. Itu namanya as-sidqu, jujur. Atau menurut Imam Al-Qurtubi, siddiq atau jujur itu adalah as-siddiqu alladzi yuhaqqiqu bi fi'lihi ma yaqulu bi lisanihi. Orang yang jujur adalah orang yang merealisasikan apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan dalam perbuatannya. Jadi satunya perbuatan dan perkataan. Apa yang dia ucapkan, itulah yang dia lakukan. Itulah orang yang jujur. Nah, kejujuran itu sendiri adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada umat Islam untuk bersifat jujur. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Nah, jujur itu sendiri juga merupakan sifat yang dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul. Makanya ada istilah, kalau kita dulu di SD itu adalah ada istilah apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat itu harus dimiliki oleh setiap utusan Allah. Ya. Jujur. Yang pertama adalah as-sidqu, jujur. Artinya apa? Setiap yang diberikan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, para nabi dan rasul itu harus menyampaikannya, tidak boleh disembunyikan. Itu namanya jujur, menyampaikan sesuatu apa adanya sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling jujur di antara seluruh makhluk. Bahkan dulu sebelum menjadi nabi saja, Rasulullah itu sudah dikenal sebagai orang yang paling jujur, paling amanah. Sampai-sampai beliau dinamakan dengan Al-Amin, mendapat gelar Al-Amin karena kejujurannya. Bagaimana tidak mendapatkan gelar Al-Amin? Orang yang jujur atau orang yang terpercaya. Beliau dulu kalau berdagang itu, ya, berdagang dengan dagangannya Khadijah ke Syam, kalau beliau punya barang yang jelek, ya dikatakan apa adanya. Ini barang ini kekurangannya ini. Ya, ini aibnya seperti ini. Kalau mau dibeli silahkan, tapi kalau tidak apa-apa. Ya, jujur. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, banyak lah. Ya. Mungkin tidak semua, tapi banyak pedagang yang menutupi aib dagangannya, tidak jujur dengan apa yang dia jual supaya laku. Nah, ini bukan sifat yang diminta dalam Islam. Bukan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah khawatir dagangannya tidak laku. Lebih baik dia jujur apa adanya, tetapi dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, ini banyak kalau kita jelaskan tentang kejujuran ya, tapi kita singkat saja. Kemudian yang kedua adalah sifat asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur sendiri apa itu? Definisi dari bersyukur. Syukur adalah al-i'tiraf bin ni'mah wal qiyam bil khidmah. Syukur itu mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudian apa? Kemudian melaksanakan ya di dalam tindakan apa yang menjadi nikmat Allah itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya mengakui nikmatnya Allah, oh alhamdulillah saya dapat uang, alhamdulillah saya dapat rezeki, tetapi juga kemudian melaksanakan dalam tindakan untuk mensyukuri nikmat tadi. Rezeki yang diberikan Allah itu kemudian dia sedekahkan. Itu bentuk syukurnya. Dia ajak anak-anak yatim makan. Dia gunakan untuk menginfakkan kepada masjid. Nah, itu adalah al-khidmah, al-qiyam bil khidmah. Ya, melakukan khidmah, pengabdian kepada Allah dengan nikmat yang diberikan tadi.
Nah, syukur ini banyak macamnya. Yang pertama, syukrun bil lisan atau syukrul lisan. Bersyukur dengan ucapan. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sangat terkenal, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atau disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah, maka berbicaralah. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mengabarkan kepada orang lain, untuk berbicara, untuk bertahaddus bin ni'mah. Tetapi hati-hati, ketika kita bertahaddus bin ni'mah, ketika kita membincangkan nikmat Allah kepada kita, jangan sampai kita dikotori dengan sifat riya. Jangan sampai hati kita dikotori dengan sifat riya. Niat kita ingin tahaddus bin ni'mah, ingin membincangkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita kepada orang lain. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai dikotori dengan sifat riya, ya, di mana akhirnya mengotori, membatalkan pahala daripada amal kita. Ya. Sifat riya itu ya misalnya kalau kita mendapatkan nikmat kemudian kita bisa membeli rumah misalnya, rumah baru. Kita dianjurkan untuk tahaddus bin ni'mah melalui banyak hal, syukuran, kemudian kita mengatakan kepada orang lain, alhamdulillah ini berkat rahmat Allah, berkat rezeki dari Allah saya bisa membeli rumah. Itu boleh. Tetapi kalau kemudian di hati kita terbetik ya rasa sifat ingin pamer, oh nih saya sudah lebih baik dari Anda, ingin pamer seperti itu, nih saya lebih mapan dari Anda, nih, atau untuk membuktikan saja, nih saya bisa membuktikan kan kalau saya bisa sukses. Itu sudah sifat-sifat yang di luar daripada tahaddus bin ni'mah. Itu sudah diracuni, dikotori dengan sifat riya, ya, ingin dilihat, ingin dipuji. Jangan sampai. Ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, syukrun bil arkan atau syukrul arkan. Bersyukur dengan anggota tubuh kita. Nah, bersyukur dengan anggota tubuh ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika suatu hari Rasulullah ini sholat malam, ya, sholat malam sampai lama sekali, dan kemudian dilihat oleh istri beliau, Aisyah, beliau kakinya sampai bengkak, gitu kan? Kemudian ditanya oleh Aisyah, oleh istrinya setelah sholat, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai sebegitunya, sampai kakimu bengkak wahai Rasulullah? Padahal engkau ini adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakuran. Ya. Apakah tidak boleh ya, aku ini menjadi hamba yang sangat bersyukur? Ya. Artinya apa? Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan karunia terbesar, yaitu jaminan masuk surga, Rasulullah tidak kufur nikmat. Rasulullah justru mengencangkan sifat syukurnya dengan sholat yang selama itu bahkan sampai kakinya bengkak. Itu adalah wujud dari sifat syukur Rasulullah SAW. Afala akunu abdan syakurun. Apakah aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya itulah bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap nikmat-nikmatnya. Demikian juga kita, begitu kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, buktikan rasa syukur itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Ya. Dengan perbuatan. Kalau harta kita banyak, sedekahkan. Kalau harta kita banyak, bantu orang lain. Kencangkan puasa kita, kencangkan sholat kita sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukrul jinan. Syukrul jinan itu apa? Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu bagaimana? Bersaksi bahwa semua nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bersih. Hati kita harus clear
bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, kita yakin dan kita bersaksi semua nikmat yang saya dapatkan ini, yang kita dapatkan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peran saya sendiri sedikit pun. Ya. Saya hanya menjadi perantara, tetapi Allah lah yang memberikan nikmat-nikmat ini. Dan kita yakin dengan itu. Nah, itulah syukur dengan hati. Kemudian ya, sedikit lagi mungkin soal yang ketiga apa? Al-haya ya. Nah, kemudian al-haya, sifat malu. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Jadi ini sudah menjadi sudah menjadi ciri khas seorang muslim, di mana seorang muslim itu pasti punya sifat malu. Punya rasa malu dan diajarkan dalam Islam untuk memiliki sifat malu. Makanya ajaran Islam itu memerintahkan kaum perempuan untuk berhijab, menutup aurat. Karena Islam sangat mengedepankan rasa malu. Baik rasa malu kepada makhluk maupun rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian daripada iman. Artinya apa? Artinya kalau orang itu tidak punya rasa malu, dia sudah kehilangan sebagian imannya, tidak sempurna imannya. Nah, demikian. Kemudian yang keempat adalah husnul khuluq. Tentu ya, husnul khuluq, akhlak yang baik. Setiap umat Islam diperintahkan untuk memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini banyak sekali ya. 4 hal tadi termasuk akhlak yang baik, tetapi juga akhlak-akhlak yang lainnya. Jujur, membantu orang, kemudian tersenyum, mengucapkan salam. Nah, itu adalah akhlak-akhlak yang menghormati orang yang lebih tua, ya. Rasulullah mengatakan kalau kita lewat di jalan, maka orang yang lewat itu memberi salam kepada orang yang dilewati. Kemudian orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Ini adalah akhlak dalam Islam. Ya, seseorang anak harus menghormati orang tuanya, harus berbakti kepada orang tuanya. Semuanya adalah akhlak. Nah, kemudian sering muncul pertanyaan yang begini. Ini penting sekali. Kadang dibentur-benturkan. Ya, sering kita mendengar pertanyaan seperti ini. Mana yang lebih penting? Akhlak, adab, atau ilmu? Nah, ini dibentur-benturkan sebenarnya. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih penting? Adab dulu atau ilmu? Nah, kalau kita lihat sekilas mungkin ya memang adab itu harus lebih didahulukan daripada ilmu. Karena orang yang berilmu tanpa akhlak yang baik maka percuma. Ya. Nah, tetapi kita lihat sejarah. Dulu Nabi Adam alaihissalam itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama. Artinya apa? Yang diberikan Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu. Allah mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada Nabi Adam. Artinya apa? Allah memberikan ilmu tentang alam semesta ini kepada Nabi Adam. Makanya Nabi Adam ini manusia yang paling pintar, manusia yang paling alim, ya. Karena Allah mengajarkan semua nama di alam semesta. Allah memberikan ilmu. Dan kemudian apa? Kemudian setelah Allah memberikan ilmu kepada Adam, Allah memerintahkan seluruh makhluk ketika itu, termasuk iblis dan malaikat, untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Hormat kepada Nabi Adam atas ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat bersujud. Semua bersujud kecuali satu, iblis alaihissalam. Ya, iblis inilah yang tidak mau mengakui ya kehebatan Nabi Adam karena dia merasa lebih hebat. Diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, ini akhlak juga. Akhlaknya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang punya ilmu. Artinya apa? Artinya bahwa begini.
akhlak, ya. Akhlak yang baik, adab itu adalah ilmu. Diperoleh dari mana? Kita bisa mengetahui akhlak itu dari mana? Dari belajar kan? Dari belajar di sekolah. Di sekolah kita diajari cara makan. Di sekolah kita diajari cara menghormati orang lain. Itu semua adalah akhlak. Di rumah kita diajari oleh orang tua kita, ya, cara menghormati orang lain, cara menghormati orang tua dan lain sebagainya. Itu semua adalah akhlak. Kita memperoleh akhlak itu dari ilmu. Nah, perkara orang tidak mempraktekkan ilmunya di dalam akhlaknya itu hal lain. Ya. Jadi tetap yang paling utama itu ilmu dulu. Karena begini, orang tidak berakhlak karena tidak tahu ilmunya, itu orang akan mafhum. Islam saja nih ya. Islam saja Allah tidak akan mengadab suatu kaum atau seseorang apabila memang orang tersebut belum sampai Islam kepadanya. Dan Allah memberikan dispensasi kepada orang itu. Ya. Kalau orang itu memang belum pernah mendapatkan informasi dakwah Islam sedikit pun. Misalnya orang di pedalaman sana, di Amazon atau di kutub sana. Kalau memang orang itu tidak pernah mendengar satupun tentang Islam, maka Allah tidak akan mengazab orang ini. Nah, demikian juga akhlak. Kalau seseorang itu ya belum pernah belajar akhlak dan belum pernah dikasih tahu tentang akhlak ya di suatu tempat, maka itu bisa dimaklumi. Misalnya kita beda budaya, orang Jawa atau orang Sumatera datang ke Jawa tidak tahu akhlak budaya Jawa. Ya. Kalau lewat di depan orang tuh harus merunduk. Dia nggak tahu sama sekali nih budaya Jawa seperti itu. Maka ketika dia melakukan hal yang di luar kebiasaan di Jawa misalnya, maka dapat dimaklumi, oh dia orang luar Jawa yang tidak pernah belajar budaya Jawa. Artinya apa? Ilmu yang lebih dulu. Begitu dia sudah tahu ilmunya, tetapi tidak mempraktikkan akhlak itu, nah itu salah baru. Ya, jadi jangan dibentur-benturkan. Ilmu yang lebih utama, ilmu yang paling utama. Karena akhlak itu diperoleh dengan ilmu. Ya. Perkara kemudian orang tidak mempraktekkan ilmunya, yaitu ilmu akhlak di dalam kehidupan sehari-hari, nah itulah yang salah. Ya, itulah yang salah. Tetapi yang paling utama adalah akhlak. Yang paling utama adalah ilmu, mempraktekkan akhlak dengan ilmunya tadi. Baik, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan sedikit. Sudah jam 1 ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji, yang kita diskusikan dan kita pelajari pada siang hari yang penuh berkah ini mendapatkan keberkahan, rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan keberkahan bagi kita, keluarga kita dan anak cucu kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.